Pernahkah kamu mendorong, menarik, ataupun mengangkat benda untuk memindahkannya? Nah, ternyata kamu sedang memberikan gaya pada benda tersebut. Di video kali ini kita bahas yuk pengaruh gaya terhadap benda, gaya otot, dan gaya gesek. Catat bagian terpenting dari materi ini ya. Gaya itu apa ya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, gaya ialah dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda bebas atau tak terikat. Jadi, gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Nah, gaya terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah ketika sumber gaya bersentuhan langsung dengan objek penerima gaya, seperti gaya otot, gesek, dan pegas. Sedangkan gaya tak sentuh ialah sumber gaya tidak bersentuhan langsung dengan objek penerima gaya, seperti gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya listrik. Selanjutnya kita bahas yuk sifat-sifat gaya. Pertama, gaya dapat mengubah bentuk benda, seperti saat kita membuat kerajinan tanah liat. Saat kita berkendara, kita memberikan gaya dengan menekan pedal gas, sehingga gaya bersifat dapat mengubah kecepatan gerak benda. Sifat gaya yang ketiga, gaya dapat mengubah arah benda. Seperti saat kita menendang bola, arah bola bisa berubah setelah kita menendangnya. Hap! Bola yang kita tangkap merupakan salah satu sifat gaya, yaitu gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Sifat gaya yang terakhir, gaya juga mengubah benda diam menjadi bergerak. Hal ini terjadi saat kita menarik atau mendorong benda. Oh iya, ada banyak sekali loh jenis-jenis gaya di sekitar kita, seperti gaya normal, gaya magnet, gaya otot, gaya gravitasi, gaya listrik, gaya pegas, dan gaya gesek. Selanjutnya kita bahas yuk gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada dua benda yang saling bersentuhan, di mana arahnya selalu tegak lurus dengan permukaan bidang, seperti saat kamu bersandar pada dinding. Selanjutnya ada gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia ataupun hewan saat menggunakan otot tubuh mereka, seperti saat berjalan, berlari, atau mengangkat beban saat berolahraga. Lanjut kita bahas gaya gesek. Saat dua benda bergesekan, maka terjadilah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda, seperti saat mendorong atau menarik meja. Nah, semakin lebar dan luas permukaan benda yang bergesekan, maka gaya gesek akan semakin besar, sehingga benda akan semakin susah untuk bergerak dan terasa berat ketika didorong. Untuk memperkecil gaya gesek pada benda, kita bisa memberikan roda pada kaki meja atau pelumas seperti oli pada pagar agar mudah digerakkan. Namun, selain memperkecil gaya gesek, kita juga perlu memperbesar gaya gesek. Seperti saat bermain bola, paku pada bagian bawah sepatu pemain dapat membantu agar tidak mudah terpleset. Oh iya, gaya gesek terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu gaya gesek kinetik dan gaya gesek statis. Seperti apa ya? Yuk kita bahas. Pertama kita bahas dulu yuk gaya gesek kinetik. Gaya gesek kinetik terjadi saat menahan benda agar tidak bergerak, seperti saat kita berdiri di atas lantai, di mana sepatu dan lantai menahan diri kita agar tidak tergelincir atau terjatuh. Lanjut gaya gesek statis. Gaya gesek statis bekerja saat dua permukaan benda saling bergerak, seperti saat bola menggelinding di permukaan dan lambat laun akan berhenti. Nah, ada beberapa faktor terjadinya gaya gesek. Yang pertama, kasar atau licinya permukaan, besar atau kecilnya luas permukaan, dan berat atau ringannya benda. Benda yang lebih berat akan memperbesar gaya gesek walaupun bentuk dan ukurannya luas. Nah, jadi kesimpulannya gaya gesek dan gaya otot selalu ada di sekeliling kita loh. Seperti saat kita berjalan, menulis, ataupun saat kita menggosokkan kedua tangan kita saat kedinginan. Hebat ya? Nah, itu dia pengaruh gaya terhadap benda, gaya otot, dan gaya gesek. Terima kasih ya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di materi selanjutnya.
Dadah!